A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran. Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Kepada Nabi Ibrahim, Sarah mengatakan, "Hai kekasih Allah, sesungguhnya Allah tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Karenanya, nikahlah dengan Hajar. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan anak kepadamu melalui dirinya. Inilah Hajar, aku berikan kepadamu. Mudah-mudahan Allah memberi kita anak keturunan darinya." Siti Sarah dan rasa cemburunya. Nabi Ibrahim kemudian menikahi Hajar. Dan benar, Tuhan memperkenankan doanya. Dari Siti Hajar, ia dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Nabi Ibrahim tentu sangat bahagia dengan kehadiran seorang anak di keluarganya. Nabi Ismail dilahirkan tahun 1911 sebelum Masehi. Saat lahir, usia Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun. Namun rupanya Sarah dilanda api cemburu. Wanita ini meminta suaminya agar menghindari Hajar ataupun anak mereka. Rasa cemburu Sarah bahkan menjadi-jadi kepada Hajar seiring dengan berjalannya waktu. Melihat kecemburuan istri yang begitu dicintainya, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim AS untuk tidak meninggalkan Sarah. Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail menuju Baitul Haram. Atas kecemburuan istri pertamanya yang begitu menggebu-gebu, Nabi Ibrahim AS memutuskan untuk membawa Siti Hajar dan Ismail pergi dari rumahnya keluar dari Palestina sesuai wahyu yang diterima dari Allah ke tempat yang jauh menuju Baitul Haram. Siti Hajar bersama Ismail buah hatinya dibawa menuju ke sebuah lembah yang tiada rumput maupun tumbuhan sekalipun di sana. Tidak ada juga air atau tanda-tanda kehidupan di sana. Mereka melewati padang pasir yang gersang menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai Lembah Baka. Lembah itu kini merupakan kota suci Mekah. Di lembah itu, Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Setelah berada di atas lembah, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya. Sebuah riwayat juga menceritakan bahwa Ibrahim tidak menoleh sekalipun kepada Siti Hajar, meski wanita tersebut menangis dan terus memanggil namanya. Semakin jauh Ibrahim meninggalkannya, Siti Hajar lalu mengejar suaminya dan mengatakan, "Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim. "Kalau Allah yang memerintahkan demikian ini, niscaya Dia tidak akan menyia-nyiakan kami," ungkap Siti Hajar. Nabi Ibrahim langsung berjalan meninggalkan Hajar dan Ismail tanpa menoleh. Setelah agak jauh di atas bukit yang sudah tidak nampak oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim menangis sambil berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Ismail. Surah 14 Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Siti Hajar berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Setelah berhari-hari di padang pasir yang gersang dan sangat panas, Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman untuknya serta Ismail. Ismail kecil menangis kehausan, ingin menyusu. Wanita yang muda ini memandang Bukit Safa yang terbayang ada air di sana. Bayangan fata morgana karena sangat panas. Ternyata di Bukit Safa tidak ada air. Siti Hajar memandang ke arah Bukit Marwah, terbayang ada air di sana. Siti Hajar berlari kecil ke Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah juga tidak ada air. Siti Hajar berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Abu Suhbah berkata dalam bukunya, Jibril turun menyerupai seekor burung. Dia lalu mengepakkan sayapnya ke bumi. Ada juga yang berpendapat dengan tungkainya. Maka keluar air Zam-Zam. Karena sangat senangnya, Hajar lalu mengumpulkan tanah untuk membendung aliran air itu seraya berseru, Zamzami, Zami, berkumpullah, berkumpullah. Dia dan bayinya pun lantas minum hingga dahaga mereka hilang dan tidak merasakan haus lagi setelah itu. Pada saat demikian, Hajar mendengar suara yang berkata, janganlah kamu takut terlantar, sebab di sini akan ada Baitullah yang hendak dibangun anak ini beserta ayahnya. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Kegiatan berlari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali diabadikan dalam ibadah haji dan umroh. Beberapa waktu kemudian, lewat beberapa sufi yang akhirnya membantu mengatasi segala kesulitan di lembah gersang. Dengan adanya sumber air itu, banyak burung yang berterbangan di atasnya. Terlihat oleh suku Jumhur, membuat suku Jumhur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut. Dalam beberapa tahun, lembah Bakkah berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk. Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil dalam waktu yang telah dikehendaki oleh Allah. Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina rutin berkunjung ke Mekah hingga Ismail menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim AS mendatangi mereka kembali sementara Ismail sedang meruncingkan anak panahnya di bawah pohon besar dekat air Zam-Zam. Ketika dia melihat Nabi Ibrahim, dia bangun dan menghampirinya. Lalu keduanya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dan sebagaimana yang dilakukan anak terhadap orang tuanya. Saat itu Nabi Ismail AS berumur telah sanggup berusaha sekitar usia 14 tahun ke atas. Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa beliau bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail AS sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Nabi Ibrahim sudah berusia 100 tahun lebih. Nabi Ibrahim AS menyembelih Nabi Ismail AS. Kemudian tibanya di Aqabah, Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Setelah membaringkan Ismail untuk disembelih, Allah memanggil Nabi Ibrahim dan menghentikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan mukjizatnya dengan mengganti Ismail dengan sembelihan hewan yang besar. Ibrahim bersama Ismail meninggikan Ka'bah. Ka'bah
dibangun dengan bahan bangunan yang berasal dari 5 gunung, yaitu Gunung Tursina, Gunung Sinai, terus Zita, Libnan, Judi, dan Gunung Nur. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, ketika itulah mereka berdua mulai meninggikan fondasi tembok Ka'bah. Nabi Ismail datang membawa batu-batu, sementara bapaknya yaitu Nabi Ibrahim yang bertugas membangun Ka'bah. Ketika bangunan semakin bertambah tinggi, Nabi Ismail datang membawa batu dan menaruhnya sebagai tempat berdiri atau berpijak, sementara Nabi Ismail terus mencari dan meletakkan batu-batu kepada Nabi Ibrahim. Tempat Nabi Ibrahim berpijak disebut dengan Maqam Ibrahim, yang letaknya tidak jauh dari posisi pintu Ka'bah. Setelah bangunan Ka'bah telah tinggi, Nabi Ismail membawakan batu besar dari Jabal Qubais untuk ayahnya. Batu tersebut yang dikenal dengan Maqam Ibrahim, simbol selesainya pembangunan Ka'bah, ditengarai dengan peletakan Hajar Aswad. Tetapi tidak disebutkan berapa lama masa pembangunan Ka'bah tersebut. Sedangkan Nabi Ismail mengumpulkan batu disebut dengan Hijr Ismail, berupa sebuah tembok melingkar di samping Ka'bah. Nabi Ismail menikah. Karena Nabi Ibrahim sangat sedih melihat Ismail dan tinggalkan ibunya, Nabi Ibrahim menyarankan Nabi Ismail untuk menikah. Setelah mencari jodoh yang cocok dengan pilihan hatinya, Ismail menjatuhkan pilihan kepada gadis bernama Ja'wa, anak perempuan dari Sa'ad al-Umlaqi. Mendengar Ismail telah menikah, berangkatlah Nabi Ibrahim dari Sam menuju Mekah. Setelah melewati luasan padang Sahara yang panas membakar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tiba di Mekah. Beliau sengaja mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Hal itu disengaja untuk menguji sifat dan budi pekerti istri Ismail. Selama kemudian, keluarlah seorang wanita cantik dari dalam rumah Ismail. Dengan cermat, Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan menantunya sebagai seorang nabi. Secara sepintas, beliau sudah bisa mengetahui watak menantunya, meskipun belum mengenalnya lebih dekat. Nabi Ibrahim alaihissalam turun dari untanya untuk menghampiri menantunya. Setelah dekat, beliau memberikan salam yang dijawabnya dengan kurang ramah oleh istri Ismail, karena melihat pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat sederhana. "Bapak ingin bersilaturahmi dengan suamimu karena telah lama tidak berjumpa," sahut Nabi Ibrahim alaihissalam. Istri Ismail menjawab, "Ismail tidak pulang hari ini, kembali lagi saja nanti." Rupanya Ismail tidak akan pulang hari ini. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam memohon diri hendak kembali ke sana. Sebelum pulang, Nabi Ibrahim berpesan kepada istri Ismail, "Kalau suamimu pulang nanti, sampaikan kepada Ismail, coba ganti pintu rumah ini karena kelihatannya kurang cocok dan kurang pas." Rupanya pilihan Ismail kurang tepat menurut arahan agama Islam. Istrinya mempunyai sifat angkuh dan tidak menghargai tamu, terutama kepada orang-orang yang datang dengan pakaian sederhana. Berbeda sekali sikap dan sifatnya itu dengan sikap dan sifat suaminya. Setelah berpisah istrinya yang pertama, Ismail berusaha mencari penggantinya. Nabi Ismail alaihissalam menikah lagi. Setelah cukup lama mencari calon istri, pilihan Ismail jatuh pada seseorang wanita bernama Ral'ah, putri dari Madan, anak Umar al-Jumhur. Ismail bahagia dengan istri keduanya tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar Ismail telah menikah lagi dengan gadis dari suku Jurhum. Setelah berpesan kepada Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat ke Mekah. Setelah melewati luasan padang Sahara yang panas membakar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tiba di Mekah. Beliau sengaja mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Hal ini sengaja untuk menguji sifat dan budi pekerti istri Ismail yang baru. Lama kemudian, keluarlah seorang wanita cantik dari dalam rumah Ismail.
Dengan cermat, Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan menantunya. Sebagai seorang nabi, secara sepintas beliau sudah bisa mengetahui watak menantunya meskipun belum mengenalnya lebih dekat. Nabi Ibrahim alaihissalam turun dari untanya untuk menghampiri menantunya. Terdekat, beliau memberikan salam yang dijawabnya dengan ramah oleh istrinya Ismail. Sama dengan ramah dan sopan seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kita sudah dapat menduga sifat menantunya. Bapak ingin bersilaturahmi dengan suamimu karena telah lama tidak berjumpa, sahut Nabi Ibrahim alaihissalam seraya meminum air zam-zam yang disuguhkan. Rupanya Ismail tidak akan pulang hari ini. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam memohon diri hendak kembali ke sana. Tentu saja Ismail merasa kasihan karena perjalanan dari Sam ke Mekah sangat jauh dan melelahkan. Tal'ah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bermalam. Namun Nabi Ibrahim menolak. Terima kasih, Bapak masih mempunyai banyak pekerjaan di rumah. Kalau suamimu pulang nanti, sampaikanlah salamku kepadanya bahwa daun pintu ini sangat baik dan tidak perlu diubah sampai kapanpun. Ingat nak, sampaikan pesan ini kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke Sam dengan hati yang sangat bahagia. Terbayang oleh beliau keturunan Ismail pada kemudian hari. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak cucunya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Ismail mempunyai 12 anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Bashemat, yang dinikahkan dengan anak saudaranya atau keponakan, yaitu Al-As bin Ishaq. Dari keturunan Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Ismail juga menurunkan bangsa Arab Musta'ribah. Anak lelaki Nabi Ismail alaihissalam bernama Baitul Kedar, Adbel, Bisam, Bisma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Nama Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 12 kali dalam 12 ayat, yaitu sebagai berikut. 1. Surah 2 Al-Baqarah ayat 125. 2. Surah 2 Al-Baqarah ayat 127. 3. Surah 2 Al-Baqarah ayat 133. 4. Surah 2 Al-Baqarah ayat 136. 5. Surah 2 Al-Baqarah ayat 140. 6. Surah 3 Ali Imran ayat 84. 7. Surah 4 An-Nisa ayat 163. 8. Surah 6 Al-An'am ayat 86. 9. Surah 14 Ibrahim ayat 39. 10. Surah 19 Maryam ayat 54. 11. Surah 21 Al-Anbiya ayat 85. 12. Surah 38 Syad ayat 48. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Nabi Ismail alaihissalam sebagai berikut. 1. Surah 2 Al-Baqarah ayat 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan dijadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat, dan
telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. 2. Surah 2 Al-Baqarah ayat 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim membina dasar-dasar Baitullah beserta Ismail, seraya berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." 3. Surah 2 Al-Baqarah ayat 133. أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Adakah kamu Muhammad hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah peninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rabb yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadanya." 4. Surah 2 Al-Baqarah ayat 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb-Nya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. 5. Surah 2 Al-Baqarah ayat 140. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. 6. Surat 3 Ali Imran ayat 84. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. 7. Surah 4 An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilayka awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. 8. Surah 6 Al-An'am ayat 86. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Dan Ismail, Yasa, Yunus, dan Lut, masing-masingnya kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. 9. Surah 14 Ibrahim ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud
الدعاء Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. 10 surah 19 Maryam ayat 54. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. 11 surah 21 Al-Anbiya ayat 85. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. 12 surat 38 Syad ayat 48. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. 8. Nabi Ismail alaihissalam. Nama Ismail bin Ibrahim. Usia 137 tahun. Periode sejarah 1911 sampai 1774 sebelum Masehi. Tempat diutus Mekah. Jumlah keturunannya 12 anak. Tempat wafat Mekah. Sebutan kaumnya Amalik dan kabilah Yaman. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. Demikian nama Nabi Ismail AS disebutkan dalam Al-Quran. Dengan munculnya air Zam-Zam, terbentuknya kota Mekah dan kegiatan ibadah haji sebagai peringatan bagi Nabi Ismail AS bersama ibunya Siti Sora. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.